Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala syafaati rasuli wa khalili wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nawsarabuna salih biniyatina Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana thumma ila hadrati man hadina al-fatihata lahum wa dhakarna asma'u bihadil majlis jami'i mu'allifi kutubina al-mukhlisina wa masyayikhina fiddin يتغشانا ويتغشاهم برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين Ya Rabbal Alamin wa ya mujibas sa'ilin. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis keberapa itu? 60? 68 ya? Oh 98. Oh iya benar. Diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala intalaqa nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Intalaqa maknanya pergi. Siapa nafarun sekelompok orang min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa sahabat Rasul fi sab apa itu? Fi sab ratin pada satu perjalanan safaruha, perjalanan prajurit, maknanya berperang, yang bepergian mereka nafar akan safrah. Jadi tujuan safarnya dalam rangka ghazwah. Hatta nazalu, hingga leren alias istirahat mereka. Nafar tadi ala hayyin, atas sebuah daerah min ahya'il arabi, dari beberapa daerahnya orang Arab. Fastasafuhum, pastasafuhum apa pastadafuhum di situ? Dot apa sad? Dot ya. Pastadafuhum, kemudian meminta jamuan alias memohon diterima sebagai tamu, dilayani sebagai tamu mereka. Nafar akan hayyin tadi. Fa'abau, kemudian enggan mereka hayyin ayyudayyifuhu, bahwa menyuguh sebagai tamu mereka hayyun akan nafar. Jamaah sekalian, ini cerita tentang sekelompok orang. Kalau dibilang nafar ya, dalam bahasa Arab itu sebetulnya angkanya bainas salasah ilal asyrah, sekelompok orang antara 3 sampai 10. Tapi fakta hadis di sini jumlahnya 30. Jadi nafar di sini maknanya tidak biasa. Biasanya kalau nafar itu antara 3 sampai 10, sekelompok orang 3 sampai 10. Tapi dalam kasus hadis ke-98 ini, faktanya hadis itu jumlahnya sampai 30 orang. Sekelompok orang ini memang dalam rangka ghazwah, dalam rangka berperang, perjalanan perang, sampai akhirnya mungkin transit, ya bahasa kita itu, di sebuah daerah. Transit di sebuah daerah. Ya maunya sahabat Nabi yang 30 orang ini ya mampir di sebuah tempat itu, dilayani sebagai tamu. Lah sayangnya tempat yang mereka datangi itu daerah yang memang orang-orangnya itu masih kafir. Jadi orang-orang kafir. Kalau orang Islam sih senang saja kedatangan tamu. Apalagi orang kampung, Pak, lain nama orang kota. Kalau orang kampung itu kalau ada rombongan dari mana itu senang. Ya senang dikunjungi, itu senang. Mampir itu senang. Padahal nggak kenal, apalagi kenal. Tapi faktanya di sini memang yang dimampiri itu sebuah tempat yang penduduknya Nasrani, non Muslim ya. Nah, dalam mampirnya itu diceritakan
pimpinan dari orang kampung itu sedang dapat musibah, lebih tepatnya kena gigitan binatang apa itu, buas, terkena bisa kalajengking. Kalajengking itu kalau ya di Arab situ ya, itu ganas sekali Pak, karena memang kan daerahnya apa, panas ya. Kalajengking itu kalau kalajengking di Jawa Barat tidak ganas Pak. Orang Jawa Barat kan sopan ya, jadi mungkin ngantuknya tuh gitu doang. Tapi kan kalau di Arab itu panas. Kalau jalan-jalan di daerah Jawa Barat tuh ya, di jalan raya banyak pohon, di kampung tuh banyak pohon bambu. Tuh kadang-kadang tuh kita lewat ada kalajengking. Gak usah takut kalau kalajengking Jawa Barat itu sopan. Jadi dia ngantuknya tuh gitu, jadi nggak sakit ya, bajikan tadi ya. Jadi kalajengking itu kalau gede malah bisanya nggak terlalu. Kalajengking itu yang besarnya luar biasa, yang kecil. Ya, nah ini ceritanya pimpinan atau kepala suku daerah itu sedang apa? Kena faludigo sayyidu dzalikal hayy. Faludigo maka disengat. Disengat itu kalau bahasa kita diantum kalajengking. Siapa sayyidu dzalikal hayy, pimpinan daerah itu. Daerah itu. Fasa'au, cara penduduk itu berusaha untuk apa? Mencari obatnya. Fasa'au kemudian berusaha atau telah berusaha mereka. Hayyin ala hayyin tadi lahu, karena sayyid tadi bikulli syai'in dengan apapun. Tapi la yanfa'uhu yang tidak apa? Mendatangkan manfaat, ya kulli syai'in akan sayyid. Jadi sudah berbagai obat itu sudah tidak apa? Tidak mujarab, tidak manjur gitu ya. Ya, nyari kemana lagi sudah berat sekali. Nah, dalam kebingungan itu penduduk kampung ngobrol. Coba kita minta bantuan sama orang yang mampir ke kampung kita itu. Nah, barangkali dia lah bisa membantu lah itu. Faqala siapa ba'duhum, sebagian mereka, hayyin. Lau ataitum haula'ir rahta. Lau ataitum bo'yo itu maknanya kenapa tidak mendatangi kalian haula'ir rahta, akan kelompok itu, kelompok yang kebetulan lagi mampir di kampung kita. Kalau ngelihat orangnya kayaknya ada yang bisa tuh. Ada yang romanya jenggotnya panjang banget sih, itu kayaknya dia dukun juga itu. Kira-kira gitu ya. Ini angan-angan saya saja itu. Kalau dari nunduknya mah romanya dukun itu Dukun apa nunduk teman? Gak tahu lah. Nah ini kira-kira begitu. Alladzina, rupanya orang-orang nazalu yang mampir mereka. Alladzin bikum, dengan kalian. La'allahu bok menawa itu berarti mudah-mudahan, apa sya'an khabarnya la'allah, isimnya la'allah, mudah-mudahan sya'an yaitu ayyakuna, bahwa adalah yaitu inda ba'dihim, sebagian diantara mereka, alladzin, atau langsung saja haula'ir rahta ya boleh, apa syai'un, sesuatu, barangkali ya pengelana yang dari mana itu ya punya obat, bisa menyembuhkan, bisa nolongin kepala suku kita. Akhirnya fa'atauhum, kemudian mendatangi mereka ahli hayyin ya, atas zalikar rahtu tentunya. Nah, didatangi. Cuman kira-kira sambil malu-malu lah. Karena apa? Tadi itu awalnya kan mereka enggan menjamu gitu. Tapi kali ini minta tolong. Nah, ini kan gimana Pak, ada orang jahat sama Bapak atau tidak baik sama Bapak, terus dia minta tolong, Bapak tolongin nggak? Kalau orang Jawa nyari dewek sono gitu. Tapi masalahnya ini kan kelompok yang mampir ini sahabatnya Rasul, ya nggak mungkin begitulah. Ya itu kan bukan kita, kalau gitu ya mudah-mudahan sama.
Nolongin orang itu yang enak lah, yang pahalanya gede. Kalau orang itu jahat sama kita, itu pahalanya pasti double itu. Tapi kalau nolongin orang yang sering nolong kita, itu pahalanya cuma separuh, Pak. Ya, istilahnya itu dibang impas kalau kata saya ya. Ada orang waktu kita hajatan itu dia nolongin kita itu. Emang dia termasuk ringan tangan ya. Awas nih, makna ringan tangan bisa positif bisa negatif. Jadi maksudnya orangnya apa ya, diminta tolong itu selalu ya persis kayak orang sini lah, guyup gitu ya Pak RT ya. Nah, termasuk nolongin kita. Kemudian saat dia lagi hajatan kita nolongin nggak? Nolongin. Mungkin dorongannya tadi kita merasa nggak enak, akhirnya kita nolongin gitu. Itu kayak gitu tuh pahalanya nggak banyak Pak. Pahalanya nggak banyak. Ya ada pahalanya, paling korting lah 50% Pak. Tapi kalau ada orang yang nggak pernah bantu kita, terus kita bantu, wah itu baru pahalanya gede. Ya, jadi cara kita bagi duit sama orang yang biasa bagi duit kita itu ya, menurut saya pahalanya dikit. Mungkin ya impas gitu saja. Dia nolongnya kita nolong impas. Tapi kalau ada orang pelit kita kasih duit, nah itu pahalanya baru gede. Kok bisa gede? Iyalah, orang tantangannya lebih berat. Ini kira-kira kalau di kampung kita ada orang pelit, kalau diajak kerja bakti kagak mau. Terus kalau dia susah ditolong apa dianterin Pak? Ya ditolong justru. Nah dengan kita tolongin itu nanti dia berubah, gitu Pak. Jangan dibalas dendam gitu. Kan katanya ya senyum kepada orang cemberut itu pahalanya double. Dan kalau ada orang senyum kita balas senyum, impas. Hah? Impas nggak? Ada orang manyun ya kita senyum, itu pahalanya gede Pak. Ya. Ya itu makna ihsan. Ihsan itu kan kalau sudah diurai itu maknanya sampai kayak gitu. Jadi misalnya Bapak pukul saya gitu, ada yang berani nggak mukul saya Pak? Ngapok saya, berani nggak? Ya, saya kira ya Bapak kalau mukul saya beruntung. Hah? Kenapa? Dan bakal saya balas. Itu saya apa jangan gitu? Tidak saya balas. Kenapa? Ya biarin aja kan, namanya dia mungkin sedang tidak suka sama saya kan, terima saja. Cuman jangan salahin saya kalau besok keprek. Atau besok tangannya keprek, jangan salahin saya kan. Saya emang nggak balas. Ya saya nggak balas kalau ada orang jahat. Ya, kalau lagi bawa mobil, ada orang nyerempet saya, alhamdulillah udah biarin aja. Terakhir saya ke Garut tuh, ibu-ibu nyerempet saya Pak. Yuk gue minta maaf, kamu nyelonong aja ibu. Ras terkuat itu ya di dunia itu ya. Nggak ada minta maaf, biasanya yang pip itu doang tuh. Ini nggak, nyelonong aja terus. Rebo kemarin saya ke Garut tuh, Rebo Kamis. Ya saya diem aja. Ya enggak saya sumpahin, enggak apa, saya diem aja. Ya enggak saya antar. Ya namanya mobil di jalan dia baret biasa. Kumpulin aja setahun akhirnya tinggal kita bawa ke bengkel. Yang penting ada rezekinya gitu ya Ustaz mana ya. Ada rezekinya, apalagi ya Ustaz tuh biasanya kalau bulan Ramadan rezekinya banyak ya. Nggak usah takut lah. Saya tuh puasanya masih 15 hari, korma udah 2 dus besar dikasih. Tapi habis dalam waktu ya 2 jam habis. Ya udah awur-awurin aja, habis. Ya. Tahu ntar dia datang lagi apa kagak? Saya nggak tahu. Ya rezeki begitu asal mampir aja. Ya. Jadi ihsan itu artinya membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Itu baru ihsan. Kalau membalas kebaikan orang dengan kebaikan ya impas namanya. Namanya apa? Ada pahalanya cuman ya tinggal sedikit. Ini yang bisa kita tangkap dari hadis yang memang pelajaran sih nggak kesana-sana ya. Ya ini dalam rangka
akhir lah biasanya saya ada nasihat dikit-dikit lah. Tapi tetap harus ngaji. Kalau penutupan sama saya itu harus ngaji, jadi jangan agak boleh ada seremoni, itu tidak boleh kalau saya nggak mau. Saya tidak suka seremoni. Ngaji saya mau. Ngaji ya. Ya ngaji jangan libur. Ya tempo hari di Al-Munawwar penutupan baca maulid. Jangan baca maulid. Saya mau baca kitab. Akhirnya baca maulidnya saya tahan. Nanti kalau saya sudah pulang baru baca maulid. Ya, nah, intinya ngaji kalau saya. Nggak suka yang seremoni saya nggak suka. Ya, jadi menambah ilmu itu kewajiban. Apalagi ngajinya di sini cuma sebulan berapa kali? Ya, potong libur gitu ya. Tapi jangan dipotong itu anunya ya, honornya ya. Libur saya setahun libur berapa kali kita jadi absen itu? Ada 2 kali ya, ada ya. Ya jangan dipotong lah, sian lah Ustaz itu kan. Dan mohon maaf ini karena ini ada penutupan juga nih ya. Pas sama maghrib juga di Al-Muttaqin penutupannya sekarang juga. Dan saya 5 menit, sini 40 menit, ada sana ya bagi-bagi lah. Ya yang penting ya penutupan yang sekongkol dan selesai. Lagi kenapa sih pengajian pakai ditutup Pak Ustaz? Aturan jam itu kita bulan Ramadan ngajian kita habis maghrib ya. Ada yang pada datang nggak orangnya? Ya boro-boro. Habis maghrib ya semuanya ada di depan TV. Iya lagi pada sibuk sama apa? Ustaznya doang lagi ngoceh aja kagak dengerin. Ya mudah-mudahan nanti habis lebaran kita panjang umur lah, sehat, kita bisa ngaji lagi ya. Lanjut. Faqalu, kemudian berkata mereka ahlu hayyin. Ahlu hayyin itu artinya penduduk daerah itu. Yang tadi di depan kalimatnya ala hayyin min ahya'il arab. Situ betul. Ya ayyuhar rahtu, wahai golongan atau wahai kelompok orang, artinya bapak-bapak gitu sekarang. Inna sayyidana ludigo wasa'ina lahu bikulli syai'in la yanfa'hu. Inna sayyidana, dikasih tahu, sesungguhnya kepala suku kami, yaitu ludigo, disengat ia, disengat apa tadi? Karena jengking. Ya sayyid wasa'ina, dan kamu sudah berusaha lahu untuk sayyid tadi bikulli syai'in dengan cara apapun, tapi la yanfa'hu, tidak memberi manfaat, ya kullu syai'in akan sayyid. Fahal inda ahadin minkum min syai'in, fahal inda ahadin, maka apakah, yaitu di sisi salah seorang di antara salah seorang minkum, yang tetap ya ahad di sisi kalian, min syai'in, ada pun sesuatu. Mohon maaf ini bapak-bapak hadirin tamu, nah, udah ada maunya bilang tamu, kemarin minta disuguh enggak diterima. Barangkali ada yang bisa ngobatin kepala suku kami. Mungkin ada bawa obat ya, dari mana namanya orang berkelana kan pasti bawa apa? Logistik ya. Ya zaman dulu kan K24 belum buka, jadi tahu zaman dulu K24 belum ada. Apotek di mana? Apotek zaman dulu gak ada. Para pengelana itu ya kemana-mana bawa logistik, ada obat segala. Barangkali di antara kalian ada yang bawa apa? Sesuatu untuk bisa menyembuhkan, ngobati kepala suku kami. La faqala ba'duhum, faqala kemudian menjawab siapa ba'dum, sebagian ahlur rafti, na'am, ada salah seorang ada yang jawab. Nah salah seorang yang dimaksud ini yang meriwayatkan hadis ini sendiri, siapa namanya tadi? Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri yang menceritakan hadis ini itu ikut dalam rombongan orang 30. Dia sendiri yang mengatakan na'am, ya ada. Inni wallahi, waduh. Kalau dukun ini lek ngomong harus begitu kan? Bagaimana ini penyakit saya Pak? Wah ini ada yang nempel nih, kalau kata dukun. Jadi bapak ada yang nempel. Ini kira-kira bisa sembuh? Wah pasti bisa sembuh. Kalau dukun itu kan ngomongnya pakai pasti. Kalau saya, wah
wah ini jangan-jangan Bapak ada tempelan, ada nih koin nempel. Jadi kalau Bapak berobat itu minta nasihat ke orang pintar itu bilangnya pasti udah Bapak langsung 3 gitu. Mana ada yang bisa memastikan penyakit itu langsung sembuh tanpa izin Allah kan? Tapi ini Abu Sa'id Al-Khudri yakin sudah sampai mengatakan apa? Wallahi, apa itu kalimatnya? La arki gitu ya Pak? La arki, demi Allah sungguh dapat meruqyah. Jadi istilah ruqyah itu dari zaman dulu sudah populer. Saya bisa ruqyah siapa? Kepala suku Anda. Tapi begini, waduh, Anda telah menolak permohonan kami pertama itu. Apa itu? Waktu kami datang kami minta dijamu tapi Anda tolak. Sebagai balasannya begini, kalau nanti saya obatin dia sembuh, siapa itu? Kepala suku tadi, saya minta apa itu? Imbalan. Waduh, kadongan, bayaran atau imbalan. Nggak main-main imbalannya. Itu 30 ekor kambing sesuai jumlahnya. Kelompok sahabat Nabi yang 30. Kadongan ini ada orang perlu dimanfaatin kan? Coba andai kata dari awal itu tamu dimuliakan, insya Allah free itu, gratis. Itulah makanya kalau ada tamu itu ya disuguh dihormati. Karena dia bawa rezeki. Ini ada tamu kok minta numpang nginep malah nggak berkenan ya, akhirnya begitu. Kadongan kata Said Al-Khudri, walakin wallahi, akan tetapi demi Allah, laqad istadaqnakum, demi sungguh meminta sungguhan kami kepada kalian, falam tudayyifuna, tapi kalian tidak berkenan menyuguh kami. Itu falam tudayyifuna, tidak berkenan menerima kami sebagai tamu. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana jumlah. Fama ana, maka tidaklah ada pun aku, yaitu biraqin, orang yang sanggup meruqyah, ngobatin kalian punya kepala suku, lakum karena kalian, hatta taj'alu, sehingga syarat ya Allah menjadikan kalian lana untuk kami jumlah. Jumlah itu maknanya upah atau ongkos, kompensasi kalau dia sembuh, dengan catatan kalau dia sembuh. Waduh, bagaimana ini? Ada permintaannya nggak main-main, berapa? 30 ekor kambing ya. Biasanya kalau di orang pintar tuh begitu Pak, saya punya bisnis sekian hektar, nanti kalau laku syaratnya maharnya sekian, biasa itu diminta ya. Yang biasa main sama orang pintar paham lah itu, maharnya sekian persen. Itu kalau nggak disanggupin ini nanti mantra-mantranya dipakai mantra-mantra yang gagal itu. Biasanya gimana? Apa DP dulu itu kalau kedukun itu? DP dulu kali ya. Kalau berhasil baru apa? Baru dikasih gitu ya. Gak tahu dah itu. Kalau di film-film begitu. Makanya orang-orang yang punya gelar apa itu? Paranormal, apa lagi namanya, orang pintar itu. Terakhir saya main ke daerah Lubang Buaya itu karena istri saya belum tahu rumahnya almarhum Ki Joko Bodo. Nanti saya ajak ke rumah Ki Joko Bodo almarhum. Istri saya ngelihat rumah Ki Joko Bodo bengong, rumah saking awal. Udah pernah belum Pak? Haji Kendar udah belum? Jangan ke gambar, datang dekat paling nggak nyampe setengah jam Pak. Itulah rumah Masya Allah. Lihat dekat di dekat apa Lubang Buaya. Ya Allah. Jadi orang-orang yang mungkin ya urusan bisnis apa itu, kalau istilahnya dalam 2 tanda petik minta nasihat, untuk maharnya nggak main-main. Mobil Alphard 1
Kalau yang rada murah itu sama ustadz murah. Kalau kau cukup bodoh mahal. Itu minta nasihat, pendapat dan solusi sama ustadz. Rokok Magnum sebungkus ya, Masya Allah. Saya itu pernah menangani urusan ribut warisan di angka 12 miliar Pak. Jadi memang hartanya itu 12 miliar. Saya pernah nangani itu, ya alhamdulillah, bayangin 12 miliar pas tuntas urusan, karena itu ahli warisnya banyak sekali gitu, karena almarhum istrinya 4, hartanya 12 miliar. Mau tahu Pak, saya dapat berapa persen? Hah? Masya Allah, 2M saya dapatnya. Makasih Mas. Masya Allah ya, dan kasih itu, ya Allah, merahan 3 lembar, alhamdulillah. 300.000 dari 12 miliarnya berapa persen tuh Pak? Itu kalau Bapak ke notaris itu minimal 2,5% Pak. Kalau ke notaris itu, ya 2,5%. Makanya kalau yang rada pelit dikit jangan ke notaris, jangan ke orang pintar, ke ustadz aja. Maklum sebungkus aman sebagai. Ya, tapi ya korek namanya itu batin ya. Iya. Kalau lempengan sama ustadz yang ikhlas ya Pak Ustadz. Ya, iya lah, nggak ikhlas gimana? Sama dukun berarti nggak ngomong begitu. Sama apa itu paranormal Ki Joko Bodo yang ikhlas yang disantet sama Ki Joko Bodo. Kalau Ustadz kan nggak mungkin begitu ya. Ya, lah ini ternyata istilah mahar atau apa bahasanya itu sudah ada dari dulu Pak, sudah ada. Ya, tadi subuh ngaji bab apa ya, bab hikmah. Jadi ustadznya bisa nggak ngobatin orang misalnya kena pelet? Gampang, kalau pelet bisa saya. Kalau anak ibu kena pelet, bawa aja ke rumah saya rendam di kolam ikan lele, misalnya itu. Anaknya saya rendam di kolam ikan lele, nanti kan peletnya dimakan dia sembuh gitu. Karena kena pelet anak ini, anak gadisnya kalau pagi bengong aja gitu. Katanya kena pelet, itu gampang ngobatin, bawa ke rumah, di belakang rumah ada ayam, ada lele dia rendam aja, sembuh. Ada guna-guna sampai di film guna-guna istri muda ya. Itu ngobatinnya gampang. Bapak-bapak bisa ngobatin kok. Kalau ada anak kita bengong, nyengir sendiri, nangis sendiri, gampang ngobatinnya. Bangun tidur langsung bapak sembur, jangan gosok gigi lagi, soalnya sembuh gitu. Langsung sembuh. Ya, jangan gosok gigi lagi. Nah, dia tanya, bisa nggak Pak Ustadz? Jadi ya namanya santri belajar lah ilmu gitu kan, belajar. Cuma saya produk santri yang sukses. Maksudnya ya, yang ngajinya itu sampai hatam kalau saya. Jadi kalau saya tuh mondok tuh gak pernah nggak hatam semua. Di 3 pesantren saya hatam. Nah, maka itu karena saya hatam, jadi saya tuh ya jadi ustadznya bagian ngaji. Nah biasanya yang ustadz yang kagak hatam, nah itu bagian dukun itu, yang bagian apa itu? Bagian hikmah, karena ngapal kitab pusing akhirnya dia belok. Belajar gituan aja kan? Ilmu apa namanya itu Pak? Ilmu hikmah, mujarobat. Ya kalau saya belajar tapi nggak kepake, karena apa? Saya sudah sibuk sama ngaji. Ya sesekali kalau saya kena sendiri atau keluarga kena sendiri, ya saya nggak perlu manggil teman saya buat nyembuhin, ya saya kan punya. Jadi, tapi saya nggak buka pelan. Orang biar pada apa? Nah, itu datang nggak jualan air lah kalau bahasa Kiai Makmur itu. Ente jualan air nggak? Kagak Kiai, maksud saya jualan air. Tahu nggak jualan air maksudnya? Airnya diapain? Ditiup-tiup terus jadi maharnya sekian. Enggak, itu saya bukan jenis ustadz yang model begitu. Tapi kalau darurat ada orang, saya doain juga. Nah, kalau
saya itu ya domainnya ngaji. Ya, karena saya nyari ilmunya buat ngaji, bukan buat jadi dukun ilmu. Kalau mau jadi dukun ya, kalau dia mau ntar saya tunjukin ya, kitabnya ada, tempatnya ada. Istilahnya yang kira-kira jalan di atas air kagak basah itu ada ilmunya. Itu mau, kata Abdurrahman, no. Jadi jalan di atas air gak basah itu bisa. Ya, ada cewek lagi jalan gitu doang langsung keluar tuh bisa, ada ilmunya itu mau, no. Ada itu ilmu gitu tuh ada, ya. Dari dosis rendah sampai dosis tinggi itu ada. Tapi saya nggak mau pakai gitu-gitu karena apa? Ya, udah ngelihat kitab saya sudah pusing. Oke, lanjut ya. Fasalahu, kemudian akad suluh artinya berdamai. Berdamai itu artinya ya nggak pada menerima apa yang diminta oleh sahabat Nabi. Fasalahum, kemudian akad damai siapa? Ahlu hayyin akan ar-rahdu tadi ala qati'in, atas beberapa ekor minal ghanam. Qati' itu jangan bilang potong. Jadi komentarnya Kiai Syarih, qauluhu qati' wa huwa, ini saya mau jelasin qati' ya. Coba bayangin kalau kita nggak baca kitabnya ini. Qati' itu maknanya apa? Ma bainal asyrah wal arba'in. Nah, itu. Ma bainal asyrah. Jadi bilangan yang jumlahnya antara 10 sampai 40 ekor itu namanya qati'. Ada huruf ya-nya yang menunjukkan mubalaghah. Jadi jangan bilang beberapa potong, tapi ada beberapa ekor kan. Lebih tepat mintanya berapa? 30 ekor kambing. Ada fantolako, kemudian pergi. Fantolako kemudian pergi siapa? Ya Allah, ba'duhum. Ba'duhum itu artinya sebagian dari sahabat Nabi yang belakangan kita tahu namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Faja'ala, kemudian memulai. Nah, ini cara. Ini saya sekaligus mau ngasih ijazah sama bapak. Bapaknya cara mau meruqyah orang bisa. Nih, saya dulu ngaji kitab Abi Jamrah sama guru saya dari Pekalongan, namanya Kiai Muhtaram. Masih ada orangnya, orang Pekalongan. Jadi ijazah kitab Abi Jamrah saya dari dulu. Kalau bapak mau amalin ini bisa, kalau bapak mau meruqyah seperti ruqyah yang dijalankan oleh sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri, yang kebetulan beliau dapat ilmunya langsung dari Rasulullah SAW. Ya, begini cara meruqyahnya ya. Faja'ala, kemudian memulai siapa? Ba'duhum alias Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu yanfulu. Yanfulu apa? Yanful di situ. Yanfulu pakai tak ya. Yanfulu itu maknanya yanfahu, meniup. Jadi ditiup, Pak. Ini ngobatin orang diantuk apa? Tawar. Apanya yang ditiup? Itunya bagian yang kena. Tapi tiupannya diisi dulu. Diisinya pakai apa? Al-Fatihah. Jadi Bapak baca Fatihah dulu. Ya, boleh tambahin mantra-mantra dari Bojonegoro. Apa itu mantra-mantranya? Tombo teko, apa itu? Tombo lumo. Itu baca 3 kali. Ya, tombo teko, loro lumah. Insya Allah itu ya makin bengkak. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri itu cara ngobatnya ditiup. Alaihi, atasnya siapa? Sayyid. Tapi wayaqra'u, dan membaca siapa? Abi Sa'id alias Ba'dum, alhamdulillahi rabbil alamin, akan kalimat alhamdulillah. Ini dikomentari banyak ulama. Yang kalau melihat hadisnya kan diserbu dulu baru baca Fatihah. Ya kan? Ditiup dulu baru baca Fatihah. Yang benar itu baca Fatihahnya di awal, di tengah, apa di akhir. Ya silakan, tapi kata Imam Abi Jamrah yang
yang manjul itu baca Fatihah dulu, misalnya di air kita siapin air ya. Ini saya bacain Fatihah untuk air ya. Fatihah misalnya buat jamaah siapapun yang kurang sehat, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Tiup, minum. Nah nanti ini air ini nanti yang sudah diisi Fatihah, insya Allah. Pokoknya ya, kalau yang haus gitu minum ini hilang hausnya gitu. Insya Allah itu ya. Ya kalau yang haus minum ini insya Allah. Ya. Gitu. Ya harus yakin. Kalau nggak yakin juga nggak ada. Kalau saya tuh walaupun ustadznya agak cuek, tapi saya yakin. Saya minum aja. Minimal hausnya ini. Ada jamaah hilok ini. Ya kalau dari hilok nggak mantul lah. Harus yakin gitu. Lanjut ya. Jadi walaupun hadisnya membaca Fatihah setelah nyebul, disebul ditiup. Tapi kata Al-Arif Billah ini Imam Abi Jamrah, baca Fatihah dulu baru ditiup bagian apanya yang memar atau yang sakit itu. Gitu ya. Bisa nggak ngerukyah? Jadi kalau ada orang, sebetulnya saya mau kasih yang lain nih. Kalau ada orang kesurupan, itu cari titik-titik itunya, titik-titik biasa jin pada masuk gitu ya. Kalau di kitab anu itu ada, Samsul Ma'arif ada itu ada. Kalau Bapak pernah ngaji Samsul Ma'arif itu, udah pernah belum ngaji Samsul Ma'arif belum? Kalau mau jadi dukun boleh ke rumah saya, ngajinya Samsul Ma'arif itu. Oh itu kalau buatan sekali saya pegang itu langsung tak gitu ya. Jadi pegang titik-titik yang apa? Apa itu namanya? Si jin itu kabur. Ya apa di sini, apa di sini ya. Udah itu jangan, apalagi kalau perempuan jangan macam-macam. Dukunnya kadang dukun mesum ini. Ya itu hati-hati itu. Ya, gitu. Saya itu pernah ya dipanggil orang jam 2 malam itu. Waktu begitu saya baru masuk itu ibu-ibu saya diteriakan, nama saya jurik, saya dibilang jurik sama ibu-ibu yang kena kesurupan itu saya dibilang jurik. Tahu jurik nggak? Saya dibilang setan. Saya diem aja, saya nggak marah. Namanya orang lagi kesurupan ya. Saya ngobrol dulu sama keluarganya, ada apa, ada hal-hal apa, mulai kapan dia nggak sadarnya gitu. Ya sudah. Pegang sekali ya sudah langsung kabur jinnya itu. Iya, pernah kabur itu. Tapi saya tidak mau ini yang dipanggil lagi jam 2 malam, orang itu tidur pulus-pulus dibangun. Bangun, minta tolong, ada orang kesurupan. Ya, jangan saya mesti itu. Merbot mesti ini bisa juga itu. Masa harus saya yang dibangun? Saya besok mau ngaji, habis makan subuh. Mengganggu banget itu. Iya, pentingan ngaji daripada nyembuhin orang kesurupan. Biarin apa itu. Besok-besok kalau kesurupan jangan manggil saya. Merebut mesti bisa itu. Kok bisa itu, jangan manggil saya. Ya Allah. Ya yang gitu-gitu jangan panggil saya, karena bukan anu saya, kerjaan saya. Ya kalau itu saya garap juga nanti ya kasihan ustadz yang main gituan jadi nggak laku, kalah sama saya. Kayak saya maaf ya, saya mandiin orang mati itu pinter saya, dulu ngajinya sampai hatam. Tapi kalau saya garap juga kasihan ambil jadi nggak kebagian job. Semuanya diambil sama Pak Ustadz. Masalah mandiin orang mati ya sudah ada betul kan. Bagian tahlil ada yang mimpin, udah saya tidak perlu datang tahlil, sudah ada ustadznya. Jadi kalau saya nggak ikut tahlil itu karena ngaji, ya jangan dimarahin. Tahlil itu udah ada ustadznya sendiri. Karena saya kan bukan ustadz yang ngurusin gituan. Urusan saya ngaji, ya ngopeni pondok, bangun pesantren, itu urusan saya, bukan urusan yang ya masyarakat yang kayak gitu. Enggak, itu ada ustadznya lagi gitu, bagi-bagi tugas ya. Urusan mana ya, jangan semuanya saya borong lah
Kasihan ustaz-ustaz yang jobnya itu nanti aman pokoknya. Ustaz itu sama saya aman ya. Aman. Ganti aja yang maju sono. Tahlil ente sono, yang baca maulid ente, yang barusan ngurusin orang mati. Lalu Ustaz ngapain? Saya ngaji. Udah tugasnya. Lanjut. Ya Allah yang karim, faka'annama, setelah dibacakan Fatihah dan terus ditiup, faka'annama nusito, maka seolah-olah apa? Terlepas ia sayyid min iqalin, dari apa? Iqal itu maknanya al-hablu, dari simpul yang mengikat. Jadi orang tuh kalau diikat gitu terus lepas itu rasanya apa? Lega lah itu. Faka'annama nusito, maka seolah-olah terlepas siapa sayyid min iqalin, dari ikatan tali. Udah langsung fantolako, kemudian pergi siapa sayyid yang sihal keadaannya jalan. Sembuh ceritanya, pimpinannya itu sembuh. Sudah jalan. Wa ma bihi, apa bacanya? Kulabatun. Wa ma bihi, dan tidaklah yaitu dengannya sayyid kulabatun, adapun penyakit. Jadi hilang penyakitnya 100% sembuh setelah diobati sama Sa'id Al-Khudri. Qala, kemudian berkata si perawi hadis, fa'awfauhum, kemudian memenuhi janji siapa? Ahli hayyin akan rohtun, ju'lahum akan apa? Bayarannya ahli hayyin. Ju'lahum akan bayarannya apa? Rohtun alladhi shalahuhum, yang telah akad suluh alias akad damai siapa? Kesepakatan mananya antara ahli hayy dengan tadi rohtun, alaihi atasnya ja'lun atau ju'lun. Ya Allah, singkat cerita akhirnya 30 ekor kambing diserahkan. Nih nyok, udah. Jadi orang kafir ya, tapi alhamdulillah ya janjinya nggak meleset. Pimpinannya sudah sembuh, langsung dikasih apa? Problemnya begini, bagaimana ini orang 30, kambingnya 30, apa langsung kita bagi-bagi aja nih? Kan begitu ya? Ada memang yang punya ide begitu di antara 30 orang itu. Tapi kata Sa'id Al-Khudri, tahan, jangan main bagi aja. Ini kita jalan tugas dalam misi Rasulullah SAW. Nanti kita ceritain dulu sampai ke Madinah peristiwa yang kita alami di perjalanan. Dan nanti terserah Rasul, kalau memang dibagi-bagi ya, nah kita bagi. Kalau emang kata Nabi jangan dibagi-bagi. Nah ini selanjutnya nanti menyangkut hukumnya. Apakah boleh kita memakan uang hasil tadi itu, nyembuhin orang seperti mahar-mahar itu? Apakah boleh? Nah ini nanti di ujung hadisnya. Ini kan dia meruqyah orang, ngobatin orang yang terkena sengatan apa? Karena jengking. Kemudian dipersyaratkan harus apa? Membayar 30 ekor. Berapa duit itu kalau 1 ekor kambingnya 3 juta? Berapa duit? 3 kali 3 90 juta. 3 kali 3 90 juta kan? Bayangin, Kak antuk karena jengking obatnya 90 juta. Gede nggak itu? Gede. Berarti kalau bahasa maharnya mah wajar. Keantuk itu baru kalah jengking, belum apa? Kobra ya ontak itu. Maka wajar mungkin para paranormal begitu. Harganya ya mahal-mahal. Yang murah ya Ustaz kan itu, Magnum sebungkus. Ya Allah ya. Lanjut. Jadi ini terjadi apa yo maju mundur mengenai 30 ekor kambing. Cara Bapak gimana? Enakan langsung dibagi apa gimana kalau cara Bapak? Iyalah, kalau urusan duit sih udah kagak pakai musyawarah, udah bagi-bagi. Apalagi orangnya timbang pas, orangnya 30, kambingnya. Tapi yang ngobatin seorang loh tadi. Apa adil? Yang cuma nonton doang dapat gitu. Nah ini nih, makanya harus dimusyawarahkan. Lanjut dikit lagi. Qala berkata siapa ba'dum sebagian ahlur rahdi tadi, aksimu, akan ucapan aksimu, dan bagi-bagi aja, bagi-bagi. Qala berkata
berkata siapa alladzi orang raqa yang meruqyah siapa lagi la taf'alu akan ucapan la taf'alu jangan engkau perbuat seperti itu, jangan dibagi dulu. Terus kapan baginya? Hatta na'tiya Rasulullah SAW sampai kita mendatangi soal ke kadar. Atau gini loh, nanti kalau kita baginya satu-satu, loh Nabi nggak kebagian. Padahal Nabi itu kan yang memerintahkan kita dalam misi ini. Sebagai pimpinan kan mesti dapat juga kan? Nah itu pertimbangannya Abi Sa'id Al-Khudri. Sampailah ayat fanazkuro yang menyebutkan kami, menceritakan kami lahu kepada Nabi alladzi akan perkara karena yang adalah alladzi karena yang terjadi ya alladzi. Nanti kita ketemu Nabi, kita ceritain deh, kita kronologisnya kenapa kita pulang menuntun kambing 30 ekor. Nanti kita ceritain kepada Nabi. Kemudian apa? Fananzura ma ya'muru, setelah itu kita tunggu. Fananzura kemudian menunggu kami ma akan perkara ya'muru yang memerintahkan siapa? Nabi akan kami tungguin apa keputusan dari Nabi setelah kita sholat tentang peristiwa meruqyah yang persyaratannya meminta mahar 30 ekor kambing. Nanti biar Nabi yang putuskan. Ini sahabat yang luar biasa. Faqaddimu, kemudian maju mereka atau menghadap mereka rahdun atau nafar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasul sallallahu fadzakaru, di hadapan Nabi, maka menyebutkan atau menutur mereka nafar lahu kepada Nabi, diceritain detail, nggak ada yang dikurang-kurangi, nggak ada yang ditambah-tambahin, jujur. Apa jawaban Nabi? Komentar Nabi faqala, ada 3 hukum. Apakah boleh meruqyah dengan membaca Al-Fatihah? Apakah boleh mempersyaratkan nolongin orang dengan imbalan itu? 2, berarti 2 hukum. Yang ketiga, terus kalau memang boleh, kalau nggak boleh kan berarti kambingnya tinggal dipulangin lagi. Kalau memang boleh, lah kambingnya buat siapa? Ada 3 hukum. Jadi Bapak fokus sama cerita ini, tapi di ujungnya andai kata langsung dibagi kepada 30 orang itu, nggak dapat keputusan hukum dan kita nggak dapat pelajaran dari peristiwa itu. Maka nasihat Nabi begini. Faqala, kemudian bertanya siapa Nabi, wa ma yudrika annaha apa kalimatnya? Ruqyatun. Wa ma, dan adapun apa, yaitu yudrika, menemukan yang akan kamu annaha, akan bahwasanya Fatihah yaitu ruqyatun, bisa mengobati orang. Jadi Nabi itu tidak pernah ngajarin, sehingga Nabi sampai bingung, loh kamu tahu dari mana kalau Fatihah itu bisa menyembuhkan orang, bisa meruqyah orang? Kata Nabi begitu. Ya Nabi ya merasa kagum ya, ini orang kok ya sahabat Nabi ya pinter itu. Ternyata benar Fatihah itu bisa menyembuhkan. Kalau berkata Nabi, qad asabtum, sungguh benar kamu. Artinya yang kamu lakukan kepada walaupun orang kafir, bayangin, ini hukum keempat, tetap boleh Pak kita nolongin orang kafir yang kena penyakit, walaupun cara nolonginnya baca Fatihah aja. Jadi Bapak bisa ambil dulu. Ya, benar ya? Ini saya kira cerdas sekali sahabat Sa'id Al-Khudri. Andai kata langsung dibagikan, nggak ada hukum. Saya barusan kena ujian dikit lah. Kemudian saya sudah berobat kemana-mana, itu tidak sembuh. Tapi dibawain seseorang sama jamaah, saya diantarkan orang, ya tukang urut lah kemana. Lah tukang urut itu sekali megang saya, alhamdulillah itu langsung terasa itu khasiatnya. Lah begitu saya pulang, masih di majelis taklim, saya pulangnya pimpinan majelis ngomong kepada saya, Pak, Bapak tahu nggak yang murid Bapak itu siapa? Ya kagak. Tahu saya orang Klaten. Itu
alirannya kejawen lah. Jadi ternyata yang ngurut saya itu orang kejawen Pak. Gua tahu baca apa saya nggak tahu lah pokoknya itu. Tapi ya saya pikir-pikir, gak penting, yang penting sembuh. Toh di rumah sakit pun kita berobat, kadang-kadang dokternya non muslim, betul ya? Jadi kalau kita berobat kepada orang kemudian dia non muslim, apalagi kejawen, kalau kejawen itu kan ya antara muslim sama enggak lah kalau kejawen. Karena kadang-kadang enggak sholat orang kejawen itu. Ya lah ini akhirnya ya alhamdulillah akhirnya penyakit saya yang agak mendingan ya 70% ya. Jadi boleh kalau ada orang saudara teman yang non muslim gitu kemasukan kita ruqyah enggak apa-apa berdasarkan fakta hadis. Dan ini hadis Bukhari enggak apa-apa. Aksimu hukum kedua. Nah, sekarang kalian bagi-bagi. Berarti apa? Boleh. Jumlah itu boleh meminta uang, apa itu bahasanya? Upah atas pengobatan itu tidak apa-apa. Kalau nggak boleh kan kata Nabi pulangin lagi itu apa itu? Kambingnya. Tapi kata Nabi aksimu, apa aksimu mananya? Bagi-bagilah kalian, wadribu, cuman sisain, perbuatlah kalian li untuk aku, ma'akum beserta kalian, sahman, kamu atur saja bagaimana nanti di antara 30 ekor itu saya juga dapat bagian. Jadi Nabi dapat bagian. Itu artinya Nabi juga bukan sekedar membolehkan jumlah, tapi apa? Nabi mengambil manfaat dari jumlah. Itu faktanya begitu, hadis mau bilang apa? Tapi ujungnya fadhahikan nabiyyu, habis kelar ngatur-ngatur begitu kaya Nabi apa? Ketawa. Fadhahikan nabiyyu, kemudian apa? Tertawa siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara orang tua sing boten-boten ae. Ternyata ada sahabat ya, muridnya Nabi, jamaahnya Nabi yang punya inisiatif, belum pernah diajarin sama Nabi, tapi apa? Ini termasuk bid'ah aslinya. Karena apa? Nabi nggak pernah ngajarin, tapi ya gitulah. Jadi saya ngomongin kasus bid'ah. Kasus bid'ah itu kan ya tidak melulu karena memang tidak ada perintah sama Nabi, tapi kan Nabi juga nggak pernah melarang, kok takut gitu. Cara maulid jangan takut Pak, walaupun tidak ada perintah dari Nabi, tapi Nabi tidak melarang, ya. Tahlilan Nabi tidak perintah, tapi apa Nabi larang? Saya yakin kalau Nabi tahu itu tidak mungkin ngelarang. Orang tahlilan itu isinya baik, maulid sih baik, nisfu Sya'ban apalagi nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu yang kemarin itu kita disuruh menghidupkan dengan ibadah malam hari. Ingat ya, menghidupkan ibadah malam, siangnya puasa. Itu Nabi yang suruh. Lah menghidupkan malam hari dengan ibadah itu isinya apa Pak? Ya terserah. Pokoknya Nabi suruhnya apa? Yuk sholat, apalagi baca Quran. Sebetulnya ya kalau orang nggak mau baca Yasin, ya nggak apa-apa. Saya nggak mau baca Yasin 3 kali, monggo. Mungkin mau Al-Baqarah 3 kali, balik tidak apa. Tapi ulama dulu kan ya pikir, untungnya ulama dulu inisiatifnya Yasin 3 kali. Coba kalau dulu Al-Baqarah 3 kali, jadi sahabat kurang peminat. Mau kelar jam berapa baca di Al-Baqarah 3 kali? Nah, sekarang umatnya makin modern, makin canggih. Apa-apa yang sudah dibikin dia diprotes, akhirnya ya Yasin kagak, Al-Baqarah kagak, sholat kagak, HP. Tuh orang sekarang gitu lagunya tuh. Jadi saya kira gara-gara yang dari ini sampai mati gak baca Yasin ini. Sampai mati gak sholat sunan tuh. Orang sekarang ini ya kebangetan pinter apa bagaimana itu? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.